Kita akan review sedikit mengenai garis sejajar dan tegak lurus. Jadi untuk penamaan garis sendiri bisa disimbolkan dengan satu huruf kecil atau nanti dua huruf tetapi ditulis dengan huruf kapital semua. Jadi ketika Ibu punya garis AB maka A dan B dituliskan dengan huruf kapital. Di sini kita menggunakan satu huruf kecil aja ya nak. Nah, dikatakan dua garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Jadi di sini terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan meskipun kedua garis diperpanjang. Sementara dua garis dikatakan tegak lurus jika membentuk sudut siku-siku. Perhatikan tanda sudut siku-siku di sini. Artinya dia sudutnya adalah 90 derajat dan berpotongan di satu titik. Perhatikan noktah yang berwarna pink ini. Maka dia dikatakan tegak lurus. Masuk ke materi memahami posisi suatu garis sejajar terhadap sumbu X, sumbu Y, dan garis lainnya. Perhatikan ada bidang koordinat. Kita punya garis tegak, kita beri nama adalah garis A. Ingat posisinya adalah garis tegak. Kalau garis tegak, sumbu apa? Sumbu Y. Sehingga di situ garis A sejajar sumbu Y diperhatikan nilai X-nya sama dengan minus 6. Jadi di sini garis A sejajar sumbu Y di X sama dengan minus 6. Kemudian kita perhatikan lagi ada garis, kita beri nama dia adalah garis B. Garis B posisinya juga tegak berarti dia juga sejajar dengan sumbu Y di X sama dengan 5. Karena garis A sejajar dengan sumbu Y dan garis B sejajar dengan sumbu Y, maka garis A dan garis B adalah sejajar atau garis A sejajar dengan garis B. Perhatikan ada garis yang berwarna hijau, kita berikan nama dia adalah garis M. Kemudian perhatikan garis M ini dia posisinya adalah mendatar. Sumbu apa yang mendatar? Ya, betul dia adalah sumbu X. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa garis M sejajar dengan sumbu X di Y sama dengan minus 4. Kemudian kita lanjutkan. Ada garis yang berwarna biru, kita beri nama dia adalah garis N. Garis N juga posisinya mendatar, maka dia juga sejajar dengan sumbu X. Di mana? Di Y sama dengan 3. Jadi perhatikan, garis N sejajar dengan sumbu X di Y sama dengan 3. Karena tadi N sejajar dengan X dan M sejajar dengan X, maka dikatakan N akan sejajar dengan M. Jadi sekali lagi garis M akan sejajar dengan garis N. Kita akan memahami posisi suatu garis tegak lurus terhadap sumbu X dan garis lainnya. Perhatikan bidang koordinat, terdapat garis A, kita akan selidiki hubungannya dengan sumbu X. Garis A dan sumbu X membentuk sudut siku-siku sehingga dikatakan bahwa garis A tegak lurus terhadap sumbu X. Sekarang kita akan mempelajari titik potongnya. Perhatikan titik yang berwarna kuning ini. Titik yang berwarna kuning ini merupakan perpotongan antara garis A dengan sumbu X. Perhatikan sekarang untuk nilai X-nya adalah min 6, kemudian dia berada di sumbu X, maka koordinat dari titik ini adalah minus 6,0. Kita beri nama titik A minus 6,0. Selanjutnya, perhatikan garis N, kita akan selidiki hubungannya dengan garis A. Garis A dan garis N membentuk sudut siku-siku sehingga dikatakan garis A tegak lurus garis N. Untuk titik potongnya, perhatikan bahwa nilai X-nya adalah minus 6, untuk nilai Y-nya adalah 3, sehingga koordinatnya adalah minus 6,3. Kita beri nama titik B minus 6,3. Lanjut ke garis M. Kita akan selidiki hubungannya dengan garis A. Apa yang terjadi? Garis A dan garis M membentuk sudut siku-siku sehingga dikatakan bahwa garis A tegak lurus dengan garis M. Perhatikan titik potongnya, untuk nilai X-nya adalah minus 6, untuk nilai Y-nya adalah
minus 4. Sehingga koordinatnya adalah titik C minus 6, minus 4. Selanjutnya, perhatikan garis tegak yaitu garis B. Garis B ini akan kita selidiki hubungannya dengan sumbu X. Apa yang terjadi? Garis B dengan sumbu X membentuk sudut siku-siku sehingga dikatakan bahwa garis B tegak lurus dengan sumbu X. Untuk titik potong antara garis B dengan sumbu X berada di X-nya sama dengan 5 dan dia berada di sumbu X, maka koordinatnya adalah koordinat titik D 5,0. Selanjutnya kita akan selidiki hubungan antara garis B dengan garis N. Garis B dan garis N membentuk sudut siku-siku sehingga dikatakan bahwa garis B tegak lurus dengan garis N. Untuk titik potong antara garis B dan garis N berada di titik yang berwarna kuning dengan X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 3. Sehingga koordinat titik E adalah 5,3. Perhatikan yang terakhir untuk garis B dengan garis M. Garis B dan garis M membentuk sudut siku-siku sehingga dikatakan bahwa garis B tegak lurus dengan garis M. Perhatikan untuk titik potongnya yang kita beri warna kuning. Jadi di sini ada garis M dengan garis B berpotongan di titik yang berwarna kuning ini. Kita selidiki koordinatnya, X-nya adalah 5, Y-nya adalah minus 4. Berarti koordinatnya adalah 5, minus 4. Kita beri nama titik F. F 5, minus 4. Berikutnya kita akan memahami posisi suatu garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi ada bidang koordinat, ini adalah sumbu Y-nya. Kemudian kita punya garis N. Kita akan bandingkan garis N dengan sumbu Y. Yang terjadi dia membentuk sudut siku-siku sehingga garis N tegak lurus dengan sumbu Y. Di mana di titik potongnya adalah 0,3. Kita kasih simbol hurufnya adalah huruf G, berarti G 0,3. Lanjut ke M. Apakah M dengan sumbu Y membentuk sudut siku-siku? Ya, sehingga dikatakan garis M tegak lurus sumbu Y di titik potongnya adalah 0, minus 4 dan disimbolkan dengan huruf H. Ada beberapa contoh pertanyaan yang umumnya ditanyakan untuk hubungan garis pada bidang koordinat ini. Perhatikan contoh bidang koordinat yang telah digambarkan. Ada garis A, ada garis B, ada garis N, ada garis M. Kemudian ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kita coba masuk ke pertanyaannya. Perhatikan bidang koordinat di samping garis A melalui titik-titik apa saja. Perhatikan garis A. Garis A akan melalui titik B, titik A, dan titik C. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Perhatikan bidang koordinat samping garis M melalui titik apa saja. Sekarang garis M ada di mana? Garis M untuk garis yang berwarna hijau ini ya. Ada titik-titik apa saja di situ? Perhatikan ada titik C, titik H, dan titik F. Kemudian untuk contoh pertanyaan yang lain masih dengan gambar yang sama, perhatikan koordinat di samping. Garis A dan garis N berpotongan di titik apa? Kita lihat garis A, garis N berpotongan di mana? Nih, ada yang warna kuning, titik potongnya, kemudian dia disimbolkan dengan B minus 6,3. Jadi titik potongnya adalah titik B, atau dengan kata lain garis A dan garis N berpotongan di titik B. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, titik apa saja yang berada di sumbu Y? Ini sumbu Y nak. Kira-kira di sumbu Y ini ada titik apa aja ya? Iya, di sumbu Y ada titik G dan titik H.